Kita lihat di mana-mana saudara. Apalagi sekarang preman udah lebih dari pejabat. Peres sana, peres sini, teror sana, teror sini, intimidasi sana, intimidasi sini. Wah, pejabatnya biara preman. Dan sekarang ini kita lihat sedih, prihatin, saudara. Ini dekadensi moral di kita punya negeri semakin hari semakin parah. Etika ditinggal, akhlak ditinggal. Kita lihat sekarang saudara, hanya kesalahan kecil di jalan boklai, kesalahan kecil berantem saudara. Nggak ada angin, nggak ada hujan saudara, tahu-tahu ada anak-anak muda turun dari motor bawa aneka ragam senjata saudara, menyerang orang-orang yang nggak bersalah. Ada apa dengan negeri kita? Bapak bunuh anak, anak bunuh bapak saudara, suami bunuh istri, istri bunuh suami. Tiap hari kita mendengar kabar-kabar sedemikian rupa saudara. Ada apa? Kok kezaliman bisa merajalela begitu saudara? Saudara, Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, innallaha la yadlimun nasa syai'a walakinan nasa anfusahum yadlimun. Saudara, jadi sesungguhnya Allah itu tidak menzolimi seorang manusia pun saudara. Akan tetapi manusia itu yang menzolimi dirinya sendiri. Nah, jadi jangan ada nanti yang berpersepsi atau suudzon kepada Allah, kalau Allah jebloskan hambanya ke neraka, oh Allah ini kejam, Allah ini zalim. Enggak begitu saudara. Allah sayang kepada hambanya, Allah berikan jalan kepada hambanya, ada jalan baik, ada jalan buruk, dan Allah sudah kasih tahu dalam kitab sucinya, jalan baik itu menuju ke surga, jalan buruk itu menuju ke neraka saudara. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah kasih jalan. Nah, kalau dia memilih jalan keburukan terus masuk ke neraka jahanam, jangan salahkan Allah. Bukan Allah mendolimi dia, dia yang mendolimi dirinya sendiri saudara. Nah, jadi ini yang terjadi, dan ini terjadi di semua lapisan, dari mulai lapisan pejabat yang paling tinggi sampai rakyat yang paling bawah, di mana-mana kezaliman saudara. Negeri kita udah seperti nggak ada hukum. Kita lihat di mana-mana saudara, apalagi sekarang preman udah lebih dari pejabat. Peres sana, peres sini, teror sana, teror sini, intimidasi sana, intimidasi sini. Wah, pejabatnya biara preman. Astagfirullahaladzim, ini negara mau dibawa kemana? Kalau pejabat biara preman, preman udah berani bakar mobil polisi saudara. Merasa dirinya dekat dengan kekuasaan, merasa dirinya dekat dengan istana. Ada apa ini negeri saudara? Dari mulai pejabat sampai ke bawah, rusak etikanya, moralnya, akhlaknya, kurang ajar. Masyarakat dibikin ketakutan, masyarakat dibikin tidak aman. Astagfirullahaladzim. Nah ini saudara, kalau preman dibiarkan ya begitu. Preman dipiara, kita lapor polisi, polisi nggak berani tangkap. Loh kenapa? Ada backingnya, backingnya lebih tinggi daripada jabatan polisinya saudara. Kalau ini terus dibiarkan, maka siap-siap negara kita akan hancur saudara. Nah, mungkin 5-10 tahun ke depan udah nggak ada lagi Indonesia. Mungkin kita udah pecah jadi negara-negara kecil. Sumatera negara sendiri, Kalimantan negara sendiri, Papua negara sendiri, Pulau Jawa negara sendiri, bahkan mungkin Pulau Jawa terpecah menjadi beberapa negara saudara. Nah, kalau kita nggak mau itu terjadi, ya kita mesti lakukan perubahan. Amar ma'ruf nahi munkar mesti ditegakkan. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nggak main-main menyampaikan kalimatul hak amama sultanil jahir, itu afdolul jihad. Sebagus-bagusnya jihad, sehebat-hebatnya jihad, sampaikan kalimat yang hak di hadapan pemimpin yang zalim. Siapapun pemimpinnya sudah. Amar ma'ruf nahi munkar mesti terus digalakkan. Nah, kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak digalakkan, ya begini jadinya. Kemunkaran di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana. Bagaimana orang bisa aman? Naik mobil di lampu merah lagi tenang, saudara, tahu-tahu kaca depannya dihantam dengan golok, dihantam saudara dengan celurit. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada kesalahan, saudara. Bisa merajalela begitu. Geng motor saudara, yang merusak, yang menyerang orang saudara, begal saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi saya hanya ingin menyampaikan itu semua kezaliman nggak boleh kita lakukan. Dalam satu hadits qudsi saudara, Allah berfirman sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menyatakan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Ya ibadi, kata Allah, hei hamba-hambaku, ini haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya Allah sendiri mengharamkan kezaliman itu atas dirinya saudara, haram. Makanya Allah nggak pernah melakukan kezaliman. Tadi sudah kita bacakan ayatnya saudara.
Innallaha la yadzlimun nasa syai'a. Allah nggak pernah menzalimi seorang manusia pun saudara dalam hal apapun. Nah, selanjutnya Allah nyatakan wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan aku jadikan kezaliman itu sebagai sesuatu yang diharamkan di antara kamu. Selanjutnya Allah mengatakan fala tadzalamu, jangan sekali-kali kamu saling menzalimi. Gak boleh menzalimi, itu berat saudara. Satu, jangan kita zalimi diri kita sendiri. Orang menenggak minuman keras, dia menzalimi dirinya sendiri, dia merusak dirinya. Orang judi saudara, itu juga dia merusak dirinya. Banyak orang dulu bertanya-tanya, apa betul judi itu merusak? Lihat sekarang, gara-gara judi orang bunuh-bunuhan, gara-gara judi orang bunuh diri, gara-gara judi. Coba lihat sekarang di mana-mana saudara. Jadi kalau orang menenggak minuman keras, orang berjudi, orang berzina, orang melakukan maksiat, dia sudah menzalimi dirinya sendiri. Nah, jadi terlalu banyak sekali kalau saya harus bahas soal kezaliman yang ada di negeri kita ini, masya Allah. Dari mulai pejabat sampai yang bawah, korupsi ada di mana-mana saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Korupsi udah gila-gilaan. Dulu zaman Pak Harto korupsi masih di kolong meja, masih ada malu saudara. Begitu reformasi kita pikir makin bagus, nggak taunya jadi repot nasi. Nah, akhirnya apa? Korupsi naik di atas meja, korupsi naik di atas meja. 10 tahun terakhir kemarin saudara, yang banyak bohong banyak dustanya saudara, sama meja-mejanya dibuat hari. Jujur aja, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Itulah Indonesia. Nah sekarang saya mau tanya, apa kita mau begini terus? Apa mau begini terus? Siap bangkit, siap berakhlak, siap berjuang, siap melakukan perubahan, siap perbaiki negeri. Takbir, shallu ala nabi. Saudara, sebelum saya akhiri, saya mau tanya, kita nyakitin ini, nyakitin itu, ngambil harta ini, ngambil harta itu, Nabi udah sebut bangkrut. Yang saya mau tanya, bagaimana kalau ada pejabat korupsi sampai triliunan? Itu yang nuntut berapa orang tuh? Itu yang disakiti, saya mau tanya, dirugikan berapa orang? Sekampung? Senegeri? Senegeri? Senegeri dia sakiti, senegeri haknya diambil, senegeri dia zalimi. Saya bisa bayangin tuh, pejabat yang model begitu nanti di akhirat ada 270 juta rakyat Indonesia ngantri lagi nuntut dia. Rame-rame ngantri. Saya juga mengikuti ngantri. Loh kenapa ngikut ngantri? Ya kan lumayan pahala dia dikasih kita atau dosa kita dikasih dia. Korupsi besar-besaran habis-habisan, nggak tanggung-tanggung, triliunan. Masya Allah. Cuman ironisnya yang kita sedih saudara, ini yang kita paling sedih nih, maling ayam digebukin babak belur, ada yang mati saudara. Yang korupsi triliunan depan kamera masih ketawa-ketawa, dikawal, dapat uang penjara yang bagus. Habib, apa betul sel itu bisa dibeli? Bisa. Habib, apa betul di sel itu kita bisa dapat fasilitas ini, fasilitas itu? Bisa. Lo kok Habib tahu? Kan gue pengalaman, gue tahu yang jual beli di sana. Betul? Betul. Nah Ustaz Sobri juga pengalaman tuh ya Pak, nemenin saya di penjara. Bisa. Memang ada ruang-ruang yang disewa kok. Memang ada ruang-ruang yang memang harus bayar kok. Saudara. Jadi mau jadi apa nih kita punya negeri? Nah begitu saya mau tanya nih, sekali lagi, mau Indonesia baik? Mau Indonesia bagus? Mau Indonesia jadi baldatun thayyibah? Betul. Nah kalau begitu saudara, yuk perbaiki akhlak kita. Yang kemarin sholatnya sudah bagus, pertahankan, tingkatkan lebih bagus lagi. Yang kemarin sholatnya masih belum bagus, baguskan sholatnya saudara. Yang kemarin masih suka maksiat, stop, tidak usah maksiat lagi saudara. Insya Allah kalau kita semua kembali kepada Allah, Allah akan berikan keberkahan kepada kita, Allah akan berikan kemenangan kepada kita, Allah akan jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Nah sekarang saya mau tanya lagi nih, sebelum saya akhiri nih, saya mau tanya lagi nih, lihat ya Indonesia nih sekarang ini. Indonesia ini sekarang baik-baik saja atau tidak? Jawab yang jujur, baik-baik saja atau tidak? Terang atau gelap? Terang atau gelap? Yakin? Yakin? Nah sekarang saya mau tanya, habis gelap terbitlah terang, mau gak? Mau gak? Mau gak? Atau maunya habis gelap mungkin gelap? Masya Allah. Nah baiklah saudara, saya sudah menyampaikan sebelum Bapak Presiden kita dilantik. Ketika itu saya mau berangkat umroh saudara, dan 3 bulan saya duduk di Mekah. Saya sudah sampaikan kepada orang-orang dekat Presiden yang ada di sekitarnya. Bahkan mereka datang ke rumah minta saran, minta nasihat.
Habib, bagaimana ini kalau Bapak Presiden nanti dilantik tanggal 20 Oktober? Supaya kedepannya Presiden lebih baik, diterima oleh umat, diterima oleh habaib, oleh ulama. Kita bekerja sama bareng-bareng supaya Indonesia ini berkah, makmur, sejahtera. Saya sampaikan secara terus terang kepada yang bersangkutan satu aja. Saya bilang kalau Bapak Presiden mau bagus, mau baik, nanti setelah dilantik, perhatikan kabinetnya, perhatikan menteri-menterinya. Karena siapa menteri di sekitar kita, itu akan menjadi indikator kita baik atau buruk. Ada hadisnya saudara. Nabi mengatakan dalam satu hadis, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bil amiri khairan yaj'al lahu wuzara'u khair." Dan sebaliknya, wa idza aradallahu bil amiri syarran yaj'al lahu wuzara' syarr. Nabi mengatakan jika Allah menginginkan kebaikan untuk seorang pemimpin, maka Allah akan jadikan buat dia, Allah kirim ke dia menteri-menteri yang baik. Wuzara'u khair, wuzara' itu menteri-menteri, itu jamak dari kata wazir. Amir pemimpinnya, wazir menterinya saudara. Dan sebaliknya kata Nabi, jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang pemimpin, Allah jadikan bagi pemimpin tersebut, Allah kirim buat pemimpin tersebut wuzara'u syarr, menteri-menteri yang jelek, yang buruk. Nah jadi saya sampaikan kepada mereka yang datang ke rumah saya, waktu itu sebelum pelantikan, saya lagi mau umrah ya kawan. Saya katakan, kalau mau baik, pilih menteri yang baik. Kalau nggak mau baik, ya terserah. Saudara, nggak ada bisa menjadi pemimpin yang baik kalau menteri di sekitarnya jelek. Dan menteri itu indikator, saudara. Kalau menteri-menterinya baik, insya Allah, Allah menghendaki kebaikan bagi si pemimpin. Sebagaimana hadis Nabi tadi. Tapi kalau menteri-menterinya jelek, saudara, kotor, saudara, itu indikator bahwa pemimpinnya juga nggak bagus. Saya sampaikan. Nggak sampai di situ. Sampai saya sebut nama-namanya. Saya katakan, kalau jadi presiden sudah dilantik, jangan sekali-kali, saudara, menjadikan Jokowi dan kroni-kroninya sebagai menteri. Tutup pintu, jangan masukkan ke kabinet. Saya sampaikan, saya sebut satu-satu namanya, berapa belas orang saya sebut, saudara. Ditanya siapa aja itu, saya sebutkan satu persatu, fulan. Jangan dipakai. Sekian belas saya sebutkan. Habis itu saya berangkat ke Mekah. Habis itu saya dengar kabar pelantikan 20 Oktober. Habis itu saya dengar pembentukan kabinet. Yang saya sebut masuk semua. Gimana ceritanya? Kacau tidak? Kacau tidak? Minta nasihat, kita nasihatin. Minta masukan, kita kasih masukan. Dia salah catat kali itu. Dia catat, dia bilang ini pesanan Habib kali ini. Gua pesan jangan dipakai. Malah dipakai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya nih yang begini-begini mestinya ke Kiai Abdul Hadi nih berobat pikun. Biar diobatin ke Kiai Abdul Hadi. Amin. Udah nggak usah diterusin dah. Udah kacau. Udah ntar anu ceramah bagus-bagus gitu ribut. Anu keluar ada unak-unak semua. Udah cukup segitu kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Kemarin juga datang lagi. Beb ini bagaimana? Nah, kan gue udah bilangin. Yang begitu lu jangan pakai. Kenapa jadi lu pakai? Nah, jadi bagaimana sekarang? Ya reshuffle. Masih ada jalan kebaikan di depan, betul? Betul. Pecat semua menteri-menteri yang bermasalah, betul? Menteri yang terlibat korupsi, menteri yang terlibat KM 50, menteri yang terlibat tabrak undang-undang, menteri yang terlibat perjudian, menteri yang terlibat penyelewengan bansos. Wah, udah gregetan aja dah. Ini kalau lagi begini, gue lupa sama penyakit gue. Pinggang yang sakit jadi baik ya Adi. Udah cukup dah. Kira-kira jelas gak? Paham? Nah saya mau tanya, berarti perbaikan ke depan masih ada jalan gak? Ada. Makanya saya masih doain. Biar Bapak Presiden kita diberikan taufik dan hidayah. Diberikan perlindungan oleh Allah. Dibuka mata hatinya. Dibuka telinga dan matanya semuanya. Saudara, agar dia bisa mengetahui mana pejuang, mana pecundang. Mana yang amanat, mana yang pengkhianat. Saudara. Nah supaya beliau diberikan oleh Allah keberanian, singkirkan semua pecundang, singkirkan semua pengkhianat, singkirkan semua, singkirkan, nggak usah khawatir, jangan takut. Oh ada isu nanti kalau presiden reshuffle sekian belas menteri dipecat karena dianggap begini begitu, nanti presiden dikudeta. Rakyat ada bersama presiden, betul? Betul. Kalau presiden melawan koruptor, kalau presiden melawan bandar judi, kalau presiden melawan oligarki busuk, melawan penjahat-penjahat negara, seluruh umat Islam di negeri ini akan berada bukan hanya di belakang presiden, bahkan siap ada depan presiden. Kita siap hancurkan siapapun yang ingin menghancurkan negara kita. Betul? Takbir. Siap berjuang, siap lawan koruptor. Takbir.
hidup NKRI, hidup Islam, hidup rakyat. Itu nasihatin, sekarang kita sampaikan, mudah-mudahan ke depan berubah. Amin. Amin. Walaupun kadang-kadang pesimis. Lo pesimisnya apa? Saya di mana-mana teriak adili Jokowi. Rakyat mahasiswa di mana-mana teriak adili Jokowi. Ada yang teriak di istana, hidup Jokowi. Gajal. Capek gak? Capek gak? Masya Allah. Ya udah, itu yang saya mau sampaikan ya kawan. Nah sekarang saudara, saya mau tanya sekali lagi. Kalau presiden berjuang untuk kebaikan, bela agama, bangsa dan rakyat, siap bela presiden? Siap bantu presiden? Siap jaga presiden? Takbir. Tapi kalau presidennya masih begini-begini aja, ya saya mau gelar tikar nonton. Ya bukan, sekarang kan di mana-mana kezalimannya Allah lagi buka. Betul. Orang zolim lagi main buka-bukaan jalanan, lagi main lapor-laporan. Alhamdulillah. Ada yang nanya, Habib gimana nih Habib? Ini keadaan udah gawat nih. Oh, ini di sini udah pada saling menyerang. Kenapa jadi gawat? Buaya sama buaya berantem, kenapa lu yang ribut? Ya, tonton aja, betul. Serigala sama serigala lagi main kakar-kakaran, tonton. Masya Allah. Kalau perlu adu. Kalau perlu, ada yang protes. Habib kok begitu Beb? Adu domba kan haram Beb. Jawab jangan. Halal tahun depan. Ya, bukan lo mau borongan sekarang juga. Jawab jangan. Adu domba memang haram, betul. Adu manusia apalagi, betul. Ayo jawab yang kompak, saudara. Adu domba halal atau haram? Adu manusia halal atau haram? Adu setan? Nah, lu bingung dah lu. Ayo adu setan. Setan berantem. Duin. Kira-kira jelas gak? Lu jangan nanya setannya siapa. Gua tuh lu mata-mata lu. Kadang-kadang mancing, Beb siapa tuh Beb? Kita sebutin, gua pulang ditanggap. Lu jangan nanya. Bagaimana itu siapa Beb? Masa lu nggak tahu? Yang hadir sini saya mau tanya, tahu setan? Ada setan kepala hitam ada? Tahu? Nggak usah nanya. Ya bukan kita nanya, akhirnya urusannya panjang. Udah tahu aja tuh. Ya udah kira-kira jelas ya. Ya oke teman-teman semua, itulah tadi ceramah dari Habib Rizik Syihab beberapa minggu yang lalu. Yang dalam ceramahnya itu ada beberapa poin ya yang beliau sampaikan, tapi yang saat ini relate itu soal Habib Rizik menyinggung soal premanisme. Dan seperti yang terjadi di akhir-akhir ini ya, soal premanisme ini memang sungguh sangat meresahkan. Sampai-sampai mirisnya itu ada seorang preman yang berani menghina seorang jenderal purnawirawan TNI, bahkan sampai menantang-nantang gitu. Jadi sangat miris ya melihat keadaan negeri ini, selain masalah korupsi yang sangat gila, tapi ada juga kasus-kasus yang lain yang ya menimpa negeri ini. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Habib tadi itu, bahwa kekurang ajaran para preman ini dikarenakan para preman ini merasa dekat dengan penguasa ya, merasa ada yang membackingi, merasa ada yang melindungi, sehingga yang terjadi saat ini itu banyak aksi-aksi premanisme yang tidak hanya sekedar merasakan masyarakat, tapi juga sampai tingkat membuat gaduh negeri ini ya. Karena sampai ada yang berani menghina seorang jenderal TNI ini, termasuk preman yang bukan kaleng-kaleng ya. Jadi sangat masuk akal jika seorang preman sampai berani menghina jenderal itu, kalau nggak ada yang membackingi juga rasanya tidak mungkin ya. Dan lebih kacaunya lagi itu jika sampai ada seorang pejabat yang menggunakan jasa preman-preman seperti itu ya. Dan mungkin sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.